Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Leilasari dari Teknik Industri dengan NPM 10070216035. Di sini saya akan memaparkan hasil jurnal tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Kebutuhan Jumlah Operator berdasarkan pengukuran beban kerja pada bagian produksi dus kemasan, di mana pembimbing satu saya Ibu Eri Ashirainiwati STMM IPM dan pembimbing dua saya Bapak Selamat dari SMT. Baik, selanjutnya, beban kerja merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam aspek ergonomi, di mana beban kerja yang tidak seimbang akan berdampak buruk pada kualitas dan performansi kerja hingga kesehatan para pekerja. Salah satu permasalahan mengenai ketidakseimbangan beban kerja terjadi di CV Kreasi Aulia Sejahtera, di mana perusahaan ini bergerak di bidang percetakan yang mampu memproduksi banyak produk, salah satunya yaitu dus kemasan, sehingga objek penelitian ini hanya difokuskan pada dus kemasan. Karena produk ini menjadi pelopor suksesnya perusahaan yang mampu memperoleh pesanan dalam jumlah yang banyak dan berkelanjutan, sedangkan untuk pesanan produk lainnya bersifat temporer. Proses produksi dus kemasan terdiri dari 6 proses. Yang pertama ada proses desain, proses pemotongan, proses cetak, proses laminasi, proses pon atau cutting press, dan proses quality control dan pengemasan. CV Kreasi Aulia Sejahtera ini memiliki aturan bahwa pesanan dus kemasan harus terselesaikan tepat pada waktunya. Namun dalam pelaksanaannya, pesanan tersebut sering tidak terpenuhi karena adanya keterlambatan dari beberapa proses yang menyebabkan keterlambatan pengiriman kepada konsumen. Agar peristiwa seperti itu tidak terus terulang, maka perusahaan memberlakukan waktu lembur untuk dapat menyelesaikan pesanan dus kemasan tepat pada waktunya. Dengan adanya waktu lembur, terdapat keluhan dari pekerja dan berdampak pula kepada perusahaan karena adanya penambahan kompensasi dari banyaknya lembur yang dilakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tingkatan beban kerja perlu diketahui agar mampu melakukan perancangan kebutuhan jumlah tenaga kerja agar mampu menyeimbangkan beban kerja pada setiap stasiun kerja, sehingga waktu lembur pun dapat diminimalisir. Maka tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, mengetahui standar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi dus kemasan. 2. Mengetahui tingkat beban kerja yang diterima operator. 3. Merancang jumlah operator ideal. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari ergonomi, beban kerja, pengukuran waktu, workload analysis, dan workforce analysis. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian data pengukuran dengan menguji data kecukupan dan data keseragaman. Selanjutnya ada perhitungan waktu baku dengan menentukan faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran, menghitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Selanjutnya ada menghitung beban kerja dengan metode workload analysis, di mana memperoleh hasil beban kerja berlebih terdapat pada proses pon, sedangkan beban kerja normal terdapat pada proses pemotongan dan proses pengemasan, dan untuk beban kerja yang rendah terdapat pada proses cetak dan proses laminasi. Dikarenakan beban kerja tidak seimbang, maka dilakukanlah rancangan jumlah operator dengan metode workforce analysis dengan tujuan untuk menyeimbangkan beban kerja. Dengan langkah pertama menghitung persen absensi dan persen labour turnover. Kemudian dilakukanlah perhitungan jumlah tenaga kerja. Maka diperoleh hasil adanya penambahan jumlah tenaga kerja sebanyak 1 orang pada proses pon dan pengurangan jumlah tenaga kerja pada proses cetak. Maka rancangan usulan perbaikan setelah dilakukan penambahan 1 orang operator pada proses pon, beban kerja yang diperoleh menjadi normal, sedangkan dengan dikurangkan jumlah operator pada proses cetak, beban kerja pun masih dalam batas normal. Maka kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, hasil pengukuran dengan metode jam henti memperoleh waktu standar pada proses pemotongan sebesar 3,70 menit, pada proses cetak 1 0,52 menit, proses cetak 2 2,15 menit, proses laminasi 1 2,14 menit, proses laminasi 2 1,96 menit, proses pon 5,11 menit, dan proses pengemasan 3,57 menit. Perbedaan waktu ini akan berpengaruh pada total waktu dalam memproduksi dus kemasan.
Yang kedua, hasil perhitungan beban kerja dengan metode workload analysis menunjukkan hasil bahwa beban kerja berlebih terdapat pada proses PON, sedangkan untuk beban kerja yang normal terdapat pada proses pemotongan dan proses pengemasan, dan untuk beban kerja underload atau rendah terdapat pada proses cetak 1, cetak 2, laminasi 1, dan laminasi 2. Ketiga, hasil perhitungan jumlah operator usulan dengan menggunakan workforce analysis menunjukkan hasil bahwa perlu adanya penambahan jumlah operator sebanyak 1 orang pada proses PON dan pengurangan 1 orang operator pada proses cetak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.